Shalom, jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam renungan pagi pada hari ini. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini di mana Tuhan sudah memberkati kami dengan satu hari lagi. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Kasih setiamu yang besar, kasih setiamu yang baru setiap pagi bagi kami Tuhan. Sebentar kalau kami akan memuji, menyembah Tuhan, dan kami belajar firman-Mu, Tuhan mari Engkau yang memberikan kami telinga rohani untuk mendengar firman-Mu Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Allah itu baik. Amin. Bapak Ibu, Amin. kita akan mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesus kita luar biasa. Amin. Dia dahsyat, kasih setianya tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia penolong kita yang setia. Bapak Ibu, dimanapun kita berada saat ini dalam aktivitas kita, mari kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan pada hari ini, segala pergumulan kita, biarlah kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Pagi ini mari kita ambil 30 menit untuk menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita dengar sharing firman Tuhan. Biarlah itu yang menjadi kekuatan kita, karena Yesus kita sungguh luar biasa. Dia Allah yang menyertai kita.
Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dia penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan, Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam Dia, yang selalu memberikan kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. oh, Tetap Engkau yang percaya. setia, Engkau yang mulia, yang kami sembah. Oh, segala perkara Tuhan ku tanggung di dalam-Mu, yang selalu berikan kekuatan. Haleluya. Oh, Kami tetap haleluya, setia. Kami tetap percaya. kami Selama-lamanya sembah, Tuhan. kami sembah Tuhan. Haleluya, oh Yesus, Terima kasih kami Tuhan. kuat karena Engkau yang Engkau yang layak Tuhan. kami sembah. Oh, bukan karena kuat Kami hebat tinggi kami, melainkan Terima kasih keperkasaan Tuhan. Roh-Mu. Kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, Kau oh, Tuhan. kami sembah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Dimanapun kau berada Tuhan. saat ini, di rumah, di mobil, di kantor, mari sembah Tuhan. Kita panggil nama Yesus. Haleluya, Engkau yang berbeban berat.
Engkau yang dalam pergumulan, datang kepada Yesus. Sebab perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Oh, Yesusku luar biasa, Yesus kuasai. Oh, kami sembah Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu kami dapatkan kekuatan yang baru jika kami berada dalam hadirat-Mu. Kekuatan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Kami tahu segala pencobaan, ujian yang masalah, pergumulan yang kami hadapi itu tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus yang baik. Terpuji namamu Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami, pujian kami jadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar sharing firman-Mu. Amin. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Saudara, selama menjalani hidup bersama pandemi COVID-19 lebih kurang 1,5 tahun, yaitu sejak Maret 2020, semua orang menghadapi dan mengalami berbagai pencobaan hidup yang sangat berat. Baik pebisnis, anggota keluarga, pelayan-pelayan Tuhan, yang tua, yang muda, sampai kepada anak-anak sekolah yang harus belajar secara online. Sehingga sepertinya tidak banyak lagi mendengar di sana sini orang-orang berkata, Allah itu baik, Yesusku luar biasa. Seperti lagu pujian pertama yang kita nyanyikan tadi. Tapi puji Tuhan, saudara, sekarang secara bertahap kita lihat sudah mulai pulih kembali. Di mana sudah diberitakan mulai 14 Oktober ini Indonesia sudah akan open door untuk bisa menerima warga negara asing untuk 18 negara yang telah ditentukan boleh masuk ke Bali, Indonesia. Dan juga kabarnya KNO juga akan segera menyusul open door. Nah, saudara, tentang pencobaan, pagi ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan di Korintus pasal 10 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk mewaspadai godaan atau pencobaan yang telah menimpa nenek moyang bangsa Israel di masa lalu, sehingga membuat mereka itu mati dihukum oleh Tuhan. Dan ini juga menjadi peringatan bagi jemaat dan kita semua yang hidup di masa akhir zaman ini. Pencobaan-pencobaan yang disebutkan itu tertulis di ayat 6-10, yaitu pencobaan manusiawi, antara lain yang pertama, hal keinginan yang jahat dan hidup secara duniawi. Yang kedua, hal tentang penyembahan berhala. Dan yang ketiga, hal percabulan,
dan perjinahan. Yang keempat, hal mencobai Tuhan. Dan yang kelima, hal tentang bersungut-sungut. Saudara, pencobaan adalah bagian dari proses kehidupan, pertumbuhan, dan ujian iman. Bukanlah rancangan Tuhan untuk menjatuhkan kita melalui pencobaan, melainkan untuk menguji kita, sehingga nantinya kita itu tampil bisa menjadi lebih kuat, lebih tangguh daripada sebelumnya. Saudara, kuat dan tangguh dapat melampaui pencobaan tersebut. Kualitas seseorang akan kelihatan justru pada masa pengujian. Apakah ia akan timbul seperti emas yang dimurnikan, seperti yang dikatakan Ayub pasal 23 ayat 10, atau seperti jerami yang terbakar. Artinya, orang Kristen yang berkualitas tidak takut menghadapi pencobaan, tetapi akan kuat dan mampu melampaui pencobaan dan senantiasa bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, mungkin kita mengatakan, saya tidak berbuat jahat, saya tidak lagi menyembah berhala, saya tidak melakukan percabulan atau perjinahan. Tetapi bagaimana dengan mencobai Tuhan dan bersungut-sungut? Mencobai Tuhan dan bersungut-sungut adalah sikap tidak percaya keberadaan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Mencobai Tuhan, mempersalahkan Tuhan atas pencobaan dan penderitaan yang terjadi. Bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh, dan kemudian marah-marah kepada Tuhan. Saudara, itu adalah sikap yang jahat dan tidak disukai Tuhan. Pencobaan itulah yang dialami oleh nenek moyang bangsa Israel sewaktu mereka itu berada di Masa dan Meriba. Mereka itu kehausan, mereka tidak dapat air minum. Mereka kemudian bertengkar, bersungut-sungut, dan mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, ini disebut di Keluaran pasal 17 ayat 7. Saudara, sebenarnya sebagai orang percaya, bagaimanakah sikap kita untuk tidak jatuh dalam pencobaan, melainkan dapat melampaui berbagai pencobaan dalam hidup kita? Ingatlah firman Tuhan yang Paulus katakan. Yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu yang diingatkan Paulus. Nah, saudara, pencobaan-pencobaan yang biasa artinya pencobaan yang bersifat umum dan manusiawi. Bisa saja terjadi pada siapa saja dan terjadi pada semua orang, bisa mengalami hal yang sama. Contohnya seperti krisis yang terjadi dampak COVID-19 ini. Nah, saudara, lihat semua orang mengalaminya. Jadi bukan kita saja, bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Misalnya hal sakit penyakit. Semua orang juga bisa mengalami sakit penyakit, bahkan sakit yang berat. Nah, saudara, pencobaan-pencobaan biasa ya di mata Tuhan itu tidak berat menurut takaran atau ukuran Tuhan. Tidak akan melebihi kekuatan kita dapat diatasi dan orang lain sudah memikul dan melewatinya. Mari saudara ikuti saya katakan sekali lagi, pencobaan-pencobaan itu adalah biasa saja. Kemudian yang kedua, Allah setia. Allah Bapa setia menjaga kita. Pada saat kita menghadapi pencobaan, tidak membiarkan kita jatuh. Artinya apabila terjatuh, biasa saja. Tidak tergeletak,
sebab tangan Tuhan menatang kita, menopang kita dan menolong kita, dan akan memulihkan kita, menyembuhkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Tetapi kekuatan kita yang dari Roh Kudus memampukan kita melampaui pencobaan. Saudara, itu dikatakan di Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, yang ketiga, ketika kita menghadapi pencobaan, Allah memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itu adalah janji firman Tuhan yang kita baca tadi di 1 Korintus 10 ayat 13. Segala perkara apapun, baik yang ringan atau yang berat, dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Itu dikatakan di Filipi 4 ayat 13, supaya kita dapat menanggungnya. Saudara, ada seorang yang bernama Robert Reid. Dia dilahirkan dengan cerebral palsy, yaitu kena penyakit lumpuh otak. Sepanjang hidupnya, ia harus menggunakan kursi roda. Tangan kakinya cacat, kakinya lumpuh, dan tangannya itu bengkok. Kegiatan rutin sederhana yang kita anggap biasa, seperti makan, mandi, ganti baju, dan lain-lain. Nah, itu adalah luar biasa sulit bagi dia lakukan. Dia harus menggunakan kain perekat untuk merekatkan kemejanya. Meskipun sejak kanak-kanak ia telah diberitahu bahwa ia akan terbelakang dan tidak bisa masuk sekolah untuk anak-anak normal. Robert memiliki seorang konselor yang senantiasa mendampinginya. Dan dia mengungkapkan kepada konselor bahwa dia ingin pergi ke sekolah untuk anak normal. Singkat cerita, akhirnya dia diterima di sekolah normal. Dengan tekadnya, dia berhasil mendapatkan ijazah diploma yang baik. Meskipun cacat lumpuh otak, Robert melanjutkan kuliah di Universitas Kristen Abilene di Texas. Dan kemudian dia lulus sarjana bahasa Latin dan mengajar di sekolah menengah atas St. Louis. Saudara, hebat bukan? Luar biasa. Dan kemudian tahun 1972, Robert Reid itu menjawab panggilan Tuhan, memberitakan Injil di Portugal tanpa tahu bahasa Portugis. Dengan iman dan tekad, ia pindah ke Lisbon, yaitu ibu kota Portugal, dan kemudian belajar bahasa Portugis. Kemudian setiap hari dia pergi ke sebuah taman dengan traktar Injil. Saudara tahu, dalam waktu 6 tahun, dia memimpin 70 orang datang kepada Tuhan. Dan salah satu petobatnya bernama Rosa, kemudian menjadi istrinya. Dan kemudian pernikahan mereka dikaruniai seorang putri yang sehat dan normal. Robert dipakai Tuhan luar biasa, berkhotbah di berbagai gereja dan berbagai konferensi. Cara bicaranya tidak jelas, gerak-geriknya janggal. Tetapi setiap khotbahnya sungguh mengagumkan para hadirin. Apalagi sewaktu dia menahan tangannya yang bengkok ke atas dan mengatakan, "Saya memiliki segala hal yang saya butuhkan untuk bersukacita." Saudara, banyak orang Kristen sehat secara fisik, namun sedikit bersyukur dan bersukacita. Sedangkan Robert Reid lahir cacat, tapi dia bisa hidup melampaui pencobaan berat dan tetap bersukacita. Karena bukan hanya kain yang direkatkan pada kemejanya untuk dia bisa melakukan tugas-tugasnya sehari-hari, tetapi jiwa dan rohnya
dilekatkan pada Tuhan. Nah saudara, biarlah kesaksian hidup dari Robert Reid ini bisa menjadikan satu contoh teladan ya buat kita semua untuk belajar menjadi kuat dan tangguh untuk melampaui berbagai pencobaan di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini bagi setiap kami. Benar Tuhan, pencobaan ini bisa datang kapan saja, di mana saja dalam kehidupan setiap kami. Biarlah melalui firman Tuhan kami belajar bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan pencobaan dalam hidup kami. Tetapi justru melalui pencobaan yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari, membuat kami ini bisa lebih kuat, bisa lebih tangguh di dalam hidup kami, dan bahkan kami mampu untuk melampaui segala pencobaan apapun. Bapa, seperti firman-Mu mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan kami semua kekuatan, dan di dalam Engkau segala perkara dapat kami tanggung oleh Yesus Kristus yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan, GBI Avia baik yang ada di CBD Polonia, di Avia Setiabudi, Avia Cemara, Avia Stabat, dan Avia Pos PI Medan Binjai kilometer 12. Di dalam segala aktivitas dan kehidupan seluruh jemaat Tuhan maupun seluruh pemirsa yang bersama dengan kami pada renungan pagi hari ini. Di dalam penyertaan Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, damai sejahtera dan sukacita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada hari Jumat yang akan datang.